Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian kaum muslimin dan muslimat yang sama-sama mengharap pahala serta ridho Allah tabaraka wa ta'ala, a'azzakumullah wa baraka fikum wa waffaqakum lima yuhibbuhu wa yardah. Pagi hari yang cerah, sejuk, berbahagia ini kembali kita dikumpulkan oleh Allah Azza wa Jalla di rumahnya yang mulia ini. Sama-sama kita menyelami firman Allah Subhanahu wa ta'ala melalui penjelasan para ulama tentang tafsir ayat Al-Quranul Karim, khususnya di juz terakhir, juz 30 atau dikenal dengan juz Amma. Dan kita masih di dalam surat yang sama, surat An-Naba. Ayat selanjutnya yang akan kita telusuri bersama seraya mendulang faidah, kemudian kita bisa praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita ambil beberapa ayat 17 sampai 20. Karena sudah ada imam kita, saya sungkan jamaah sekalian untuk membaca dan khawatir menyaingi suara beliau yang indah nanti. Maka saya berikan kesempatan pada Ustadz, minta tolong bacakan ayat 17 sampai 20 saja. Hari ini insya Allah kita telusuri beberapa ayat dari 17 sampai 20. Monggo Ustadz. 17 sampai 20. Sudah ketemu Bapak-bapak? Disimak. Inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba wa suyyiratil jibalu fakanat saraba. Jazakumullah khairan katsiran. Berapa ayat berarti? 1, 2, 3, 4. 4 ayat. Sedikit-sedikit. Yang penting kita bisa memahami secara umum, menancap kuat dalam sanubari. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan, taufik, hidayah untuk kita bisa praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah proses langkah yang dialami para sahabat belajar Al-Quranul Karim
bersama Nabi alaihissalam. Mereka orang-orang yang paling semangat dalam kebaikan. Mereka orang-orang yang tidak ingin satupun kebaikan luput dalam kehidupan. Karena para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in paham sepaham-pahamnya, sadar sesadar-sadarnya, hidup ini sementara. Tidak lama, entah mereka dulu yang meninggalkan dunia ini pergi, meninggalkan Nabi alaihissalam, atau sebaliknya, Nabi SAW lah yang mendahului mereka. Itulah kiranya yang menyebabkan para sahabat tidak mau kehilangan kesempatan emas dalam hidup mereka radhiyallahu ta'ala anhum, sampai mereka belajar Al-Quran itu betul-betul detail. Baik tata cara bacaannya, baik makhrajnya, berhentinya, maupun makna dan kandungan setiap ayat yang dibacakan Nabi alaihissalam kepada mereka. Langkah itu pula kita coba adopsi dengan harapan penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa paham, kita bisa praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala lagi-lagi mengingatkan kita dengan nuansa hari kiamat. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala ceritakan pada ayat-ayat yang pertama telah kita lalui kondisi orang-orang Quraisy secara khusus dan orang-orang musyrikin secara umum. Mereka saling bertanya satu dengan yang lainnya. Ada yang pertanyaannya memang pertanyaan murni. Ada apa sih masyarakat kita kok sekarang ini gonjang-ganjing? Ada berita viral apakah sekarang ini? Siapa orangnya yang pertama kali membuat tatanan masyarakat kita kok seperti ada yang sedang membuat ketidaknyamanan? Ada pula yang memang bertanya-tanya sekedar mengingkari atau sebagai bahan ejekan. Oh, ada namanya Muhammad, kata mereka, membawa kabar kalau kita mati nanti dihidupkan. Bagaimana mungkin orang mati ya sudah mati? Coba saja kita gali kuburannya. Minimal akan terlihat sisa-sisa tengkorak, kerangka, tulang-tulang yang menyusun jasadnya tersebut. Bagaimana kemudian bentuk tulang nanti dikembalikan lagi pada jasad semula sebelum dia dimakamkan ke dalam liang lahat, dan lain sebagainya. Secara umum, orang-orang Quraisy dan juga musyrikin bertanya tentang risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga kenabian sallallahu alaihi wasallam. Lalu ayat-ayat setelahnya Allah berikan bukti-bukti nyata, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ingin Allah pesankan pada ayat-ayat tersebut. Kalau semua tanda-tanda kekuasaan ini, munculnya hujan, bagaimana kemudian malam menjadi penyelimut dan tempat istirahat, siangnya untuk mencari nafkah, gunung yang menjulang tinggi, langit yang kokoh tanpa tiang, itu semua menunjukkan makhluk Allah yang termasuk paling besar di alam semesta ini tentulah mengembalikan manusia kepada keadaan semula pada hari kiamat lebih mudah lagi. Jadi Allah ingin membuktikan, kalau boleh kita ibaratkan contoh terhadap diri kita sendiri di dunia. Ketika kita memiliki kekuasaan, memiliki uang yang banyak, saya ingin membuktikan kepada orang lain dengan uang dan kekuasaan yang saya miliki bisa melakukan apa saja untuk menunjukkan apa yang saya katakan benar. Kalau boleh kita umpamakan demikian. Namun tentu Allah perumpamannya lebih jauh kuat dan lebih jauh mulia dibandingkan perumpamaan-perumpamaan yang kita miliki. Ayat 17 ini
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna yaumal fasli kana miqata." Sesungguhnya hari keputusan adalah suatu waktu yang ditetapkan. Kemudian ayat 18-nya, yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja, yaitu hari yang pada waktu itu ditiup sangkakala. Sangkakala itu trompet. Trompet yang dimaksud apa? Nanti kita akan lewati bersama. Lalu kamu datang afwaja, berkelompok-kelompok. Jadi Allah ingin memperkenalkan masing-masing kelompok. Jangan sampai kita masuk dalam kelompok yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah melindungi kita dari kelompok yang demikian itu. Amin ya rabbal alamin. Satu sisi, dengan adanya kelompok-kelompok ini, Allah ingin menampakkan kemuliaan satu kelompok. Allah ingin memberikan semacam apresiasi dan juga ingin memberikan semua keberkahannya kepada kelompok yang diridhoi ini. Di waktu yang sama, Allah ingin merendahkan, menghinakan kelompok lainnya. Masing-masing mendapatkan semuanya berdasarkan amal perbuatan yang mereka lakukan. Allah tak pernah menzolimi sedikit pun dan kepada siapapun makhluknya, meskipun itu terhadap hewan, meskipun itu terhadap satu kerikil batu yang sangat kecil di alam semesta ini, Allah tidak pernah berbuat zolim. Karena Allah mengharamkan kezoliman atas dirinya sendiri. Dalam hadis qudsi, Nabi SAW bersabda, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu dzulma ala nafsi." Aku haramkan kezoliman atas diriku. Wa ja'altuhu muharraman bainakum. Dan aku jadikan zolim itu haram di antara kalian. Fala tadzalamu. Jangan kalian saling menzolimi. Kalau Allah sudah mengharamkan kezaliman atas dirinya, sudah dipastikan tidak akan mungkin Allah menzalimi siapapun dan apapun. Allah juga mengharamkan kezaliman kepada setiap manusia dan makhluk-makhluknya di antara mereka. Mari jamaah sekalian, kita tanamkan hadis qudsi ini dengan baik dan mantap, kita sadari dan kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang zalim. Karena zalim nanti menjadi kegelapan pada hari kiamat. Az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kata Nabi SAW, kezaliman akan menjadi awan hitam gelap pada hari kiamat yang menaungi si pemiliknya atau si pelakunya. Harusnya pada hari kiamat orang itu mendapatkan perlindungan dari Allah, kenyamanan, kesejukan, di mana hari kiamat nanti akan terasa sangat panas sekali. Harusnya demikian, idealnya seperti itu. Namun karena kezaliman yang dia lakukan, dia mendapatkan kegelapan, dia mendapatkan kecemasan, ketakutan, itu baru di padang mahsyar. Belum lagi nanti ancaman gejolaknya api neraka jahanam wal iyadzubillah. Mumpung hayat masih di kandung badan, mumpung detak jantung masih ada dalam dada dan kita rasakan, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kezaliman dan mohon maaf kepada orang-orang yang kita zolimi. Zolim terhadap diri sendiri diantaranya adalah ya kita jadikan diri ini tidak patuh kepada Allah. Kedua mata kita gunakan untuk melihat yang tidak diridhoi Allah. Kedua lisan dan seperangkat mulut ini juga kita gunakan untuk berbicara yang tidak menghantarkan kepada keriduan Allah. Dan seluruh jasad dari ujung kepala sampai kaki kita bawa kepada kemurkaan Allah. Ini namanya menzolimi diri sendiri. Atau zolim kepada orang lain, kita bicarakan aibnya, padahal di waktu yang sama aib kita lebih banyak daripada aib orang yang sedang kita bicarakan. Jangan pernah kita menyalahkan orang lain. Jangan pernah kita gunakan jari telunjuk ini untuk menunjuk orang lain, jamaah sekalian. Lebih baik jari telunjuk ini kita gunakan diri sendiri. Apalagi kalau mau jujur, ketika kita berbicara menggunakan jari telunjuk untuk menunjuk kesalahan orang lain dan orangnya itu, padahal kita juga sedang menunjuk diri kita sendiri. Kan kalau sedang
menggunakan jari telunjuk begini jamaah. Nah yang tiganya kan kita, berarti kita lebih banyak ini aslinya. Kan seperti itu, betul nggak? Itu dia. Iya dia cuma satu kesalahannya, sedangkan kita tiga, 1, 2, 3 ini pada diri kita. Jangan pernah kita menyatakan saya dicurangi, saya dizolimi. Padahal kita sering berbuat curang. Kita berbuat zolim jamaah sekalian. Harusnya kita sadar, oh barangkali kecurangan yang saya rasakan karena saya berbuat curang. Kadang-kadang kita merasa bahwa diri kita lah korban dari kezoliman. Padahal kita pernah menjadi pelaku. Yang sekarang Allah hukum kita menjadi dua subjek. Sebagai pelaku dan juga korban. Karena ulah tangan kita sendiri. Innallaha la yadlimun nasa syai'a walakinnan nasa anfusahum yadlimun, kata Allah tabaraka wa ta'ala. Sesungguhnya Allah tidaklah menzolimi manusia sedikit pun, tidak pernah, karena Allah telah mengharamkan kezoliman atas dirinya. Tetapi manusia itu sendiri yang menzolimi mereka. Terjadi fenomena-fenomena di muka bumi yang tidak mengenakan dan tidak membuat nyaman. Bencana sana sini. Ulah tangan kita sendiri jamaah sekalian. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apa saja yang menimpa kalian itu ulah tangan kalian. Enggak mungkin Allah menzolimi, Allah membuat sengsara. Kalau seandainya orang itu beriman, kalaupun ada sedikit letupan-letupan yang membuat orang beriman yang patuh taat kepada Allah ini merasa tidak nyaman, itu ujian yang Allah ingin angkat derajatnya setinggi-tingginya. Beda sama orang lain, yang kedua, dia diberikan kehidupan yang tidak nyaman karena perbuatan dosanya yang berlimpah ruah. Beda dua orang ini jamaah sekalian. Sama-sama punya hidup yang gak enak. Sama-sama ceritanya itu membuat sedih. Tapi orang pertama kesedihannya membuat dia beruntung di dunia dan di akhirat. Karena Allah ingin memberikan kasih sayangnya lebih kepada orang ini. Dibandingkan orang yang kedua. Lantaran dosa yang begitu banyak. Yuk, dengan hal-hal seperti ini, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita menjadi orang yang paling pertama kali sadar bahwa semua yang terjadi, oh barangkali karena saya telah melakukan dosa ini. Misalnya dalam kehidupan rumah tangga, kok rumah terasa tidak nyaman, seakan-akan neraka dunia. Salah satu ungkapan kita kan seperti itu. Anak kok susah dibilangin misalnya. Kehidupan pasutri ada saja hal-hal yang sedikit langsung menjadi besar, menjadi konflik dalam rumah tangga. Barangkali dosa yang kita lakukan. Ma tawadda ithnani fillahi fayufarraqu bainahuma illa bidzanbin yuhdithuhu ahaduhuma, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Tidaklah dua orang sahabat berpisah lantaran kecuali karena dosa yang dilakukan oleh satu di antara keduanya. Satu dosa atau dosa yang dilakukan oleh salah satu dari dua sahabat ini saja efeknya bisa dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau dosanya dilakukan oleh keduanya. Ini antara sahabat, bagaimana dalam satu lingkup rumah tangga. Semua terjadi karena dosa jamaah sekalian. Dosa. Dan dosa ini bukan perkara si fulan yang punya dosa, bukan. Dosa ini satu hal yang berpotensi siapapun pasti akan melakukan. Karena semua yang menyatakan dirinya manusia, dirinya meyakini bahwa dia termasuk anak cucunya Nabi Adam, masuk dalam kategori hadis Nabi, kullu bani Adam khoto. Setiap anak Adam pasti akan melakukan kesalahan. Kesalahan salah satu ungkapan lainnya berbuat dosa. Mudah-mudahan kita termasuk orang pertama yang sadar lalu kembali kepada Allah, bertobat sehingga kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang selalu bertobat kepadanya. Amin ya rabbal alamin.
Wa futihatis sama'u fakanat abawaba. Ayat 19-nya, dan dibukalah langit maka terdapatlah beberapa pintu. Wa suyiratil jibalu fakanat saroba. Dan dijadikanlah gunung-gunung maka menjadi fatamorganalah ia. Kejadian pada hari kiamat. Baik, kita coba telusuri per ayatnya. Kata penulis di sini, hadzal Qur'anul azim. Ini adalah Al-Qur'an yang agung. Nazala qaulan thaqilan. Turun dalam bentuk ucapan yang berat. Muhkaman, yang tegas. Rosinan, yang tertata rapi. Ala qaumin, kepada kaum kanu ya'ishuna fi jahiliyati juhala. Pada saat itu mereka berada dalam kegelapan jahiliyah, kebodohan. Kalau ada pertanyaan, boleh nggak kita mengatakan zaman ini tahun 2024, atau kalau kita mundur beberapa abad lamanya hingga diutusnya Nabi alaihissalatu wassalam, kita mengatakan boleh nggak zaman ini adalah zaman jahiliyah? Boleh nggak jamaah? Ada perinciannya. Kalau kita mengatakan semua lingkungan di zaman ini dan di bumi Allah ini masuk dalam kategori zaman jahiliyah, tidak diperkenankan. Mengapa demikian? Karena sudah dihapus dengan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sudah diturunkan Al-Qur'anul Karim, sudah Allah jelaskan agama Islam berdasarkan lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kalau kita mengatakan zaman ini keseluruhannya termasuk zaman jahiliyah, tidak boleh. Tetapi kalau kita ingin memberikan satu sifat, ingin mengatakan sebuah kondisi di masyarakat tertentu yang mungkin skalanya kecil, di masyarakat itu masih ada unsur-unsur jahiliyahnya, hal ini diperkenankan. Contoh misalnya, perkara-perkara yang termasuk jahiliyah adalah banyaknya kebohongan, kemudian ketidakjujuran, lalu kezoliman, mengurangi takaran dan timbangan, dan mengambil harta milik orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan. Ini kan termasuk perkara jahiliyah. Sebagaimana pernah dulu ada sebelum Nabi alaihissalam resmi diangkat oleh Allah tabaraka wa ta'ala menjadi Nabi dan Rasul. Kalau seperti ini boleh. Oh, saya pernah melihat di satu kondisi masyarakatnya itu masih mengusung unsur-unsur jahiliyah. Hal ini diperbolehkan. Tapi mengatakan zaman ini masih zaman jahiliyah tidak diperkenankan. Karena telah datang Nabi alaihissalatu wassalam. Wadolalati amya, di mana masyarakat pada saat itu turun Al-Qur'anul Karim dalam keadaan sesat dan mereka dalam keadaan tidak melihat alias buta. Bukan buta mata kepala, tapi buta mata hati. Ala qaumin la yarawna mautan. Al-Quran turun kepada kaum yang tidak meyakini adanya kematian. Wala ba'than, dan juga adanya kebangkitan. Wala hayatan, adanya kehidupan setelah kematian. Wala nusyuron, dan nanti akan diumumkan, diberitakan semua amal-amal yang dilakukan di dunia pada hari kiamat. Al-Quran turun kepada kaum itu. Qaumun yaqulu qailuhum, turun juga kepada kaum yang salah satu di antara mereka mengatakan innama hiya arhamun tudfa, hari kematian adalah hari ya sudah tidak ada lagi kebangkitan, dikembalikan semua makhluk. Wa ardun tabla, hari di mana jasad manusia akan dimakan oleh tanah dan lain sebagainya. Yakulun, mereka hanya makan-makan. Wa yatamatta'una kama ta'kulul an'amu wa tatamatta', mereka bersenang-senang sebagaimana, mohon maaf, naudzubillah min dzalik,
sebagaimana binatang-binatang ternak makan dan bersenang-senang. Kehidupannya nggak ada bedanya seperti itu. Bahkan adol, lebih sesat daripada itu, kata Allah tabaraka wa ta'ala, bukan kata saya. Na'udzubillah min dzalik. Ini kondisi orang yang tidak memiliki pegangan dan juga pedoman hidup. Umat Islam, baik muslimin maupun muslimat, harus punya pegangan dan punya pedoman serta tuntunan, yaitu agama Islam, agar hidupnya tidak carut marut, tidak ada gejolak, lurus, istiqomah, selalu nanti berada di atas jalan yang benar, dan akan dihantarkan pada titik di sana Allah subhanahu wa ta'ala meridhoi segala kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Falamma aradallahu bihim khaira, tatkala Allah ingin memberikan kebaikan kepada mereka, ba'atha fihim hadzan nabiyyal azim, Allah subhanahu wa ta'ala mengutus nabi yang agung sallallahu alaihi wasallam, wa anzala ilaihi hadzal qaulal karim, dan Allah turunkan kepada nabi tersebut firman-Nya yang mulia ini. Apa yang dimaksud? Al-Qur'anul Karim. Liyukhrijahum min ghaflatihim, agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan mereka dari kelalaian. Faharaka adhanahum, sehingga mereka bisa menggunakan akal mereka. Wa aiqadhahum min ghaflatihim, dan menyadarkan dari semua kelalaian. Ini diantara tujuan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quranul Karim, supaya kita sadar jamaah sekalian dari segala kelalaian dan juga kealpaan serta kehilafan kita akan semua tujuan Allah ciptakan kita, yaitu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku, maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala, ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah Allah subhanahu wa ta'ala semata. Falamma qarrarallahu subhanahu wa ta'ala dzalika fima taqaddam minal ayat, ketika Allah subhanahu wa ta'ala telah menyatakan itu, Allah subhanahu wa ta'ala kemudian sebutkan pada ayat-ayat yang setelahnya, pada ayat yang ke-14, wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja, Allah turunkan dari awan itu air yang berlimpah ruah, air hujan, linukhrija bihi habba wa nabata, sehingga tumbuhlah biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan, wa jannatin alfafa, serta kebun-kebun yang sangat lebat. Wa fi hadza malhadun badi', tentang fenomena ini ada satu pemandangan yang sangat menakjubkan. Ka'annallaha ta'ala yaqul, seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala ingin memberikan pesan dengan firman-Nya kepada kita, intabihu, hati-hatilah kalian, tolong perhatikan, seakan-akan begitu jamaah sekalian. Hadhil jannatul alfaf, kebun-kebun yang lebat ini, kebun-kebun yang rindang ini, akhrajahallahu min ardi mawat, Allah lah yang telah mengeluarkan dari bumi yang tandus dan gersang. Fal qadir ala an yuhyiyal arda ba'da mautiha, zat yang mampu menumbuhkan tumbuhan dari bumi yang tandus, tanah yang kering, sehingga menjadi kebun yang lebat dan subur. Qadirun ala an yukhrijakum min quburikum ahya'an, Dia juga pasti mampu mengeluarkan kalian dari kubur-kubur kalian dalam keadaan hidup. Paham maksudnya jamaah sekalian? Allah yang telah membuat ini semua. Awalnya tanahnya kering, tandus. Menurut akal manusia nggak mungkin tumbuhan ini bisa hidup. Nggak mungkin. Tetapi Allah membuktikan kekuasaannya yang begitu hebat dan tidak terbatas, mampu tumbuhan itu hidup setelah diturunkan hujan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari atas langit dengan berbagai macam tumbuhan subur. Begitu pula Dia mampu, Allah subhanahu wa ta'ala, mengeluarkan kalian dari kuburan kalian
dan menghidupkan kalian kembali sebagaimana sebelum kalian meninggal dunia. Itu maksud dari kenapa Allah di ayat 14, 15, juga 16 sebutkan itu semua, ingin memberikan pesan Allah itu mampu menghidupkan kita semua jamaah sekalian. Jadi Al-Quran gak mungkin satu ayat pun tidak ada faidah dan manfaatnya. Tidak mungkin. Meskipun ayat itu termasuk ayat-ayat muqatta'ah, ayat-ayat yang terputus. Alif Lam Mim misalnya, Shad, Nun, Qaf dan lain sebagainya. Itu kan ayat-ayat yang dikatakan para ulama disebut dengan ayat-ayat terputus. Tidak mungkin ayat-ayat terputus atau terpotong-potong ini pun tak memiliki faedah. Tidak mungkin. Meskipun kita sadar makna sesungguhnya apa sih, seperti contoh ayat pertama dalam surat Al-Baqarah bunyinya kan Alif Lam Mim. Apa artinya? Banyak yang tidak tahu, bahkan mungkin semua makhluk pun tidak tahu, hanya Allah. Tapi yakinlah pasti ada tujuan. Pasti. Karena Al-Quranul Karim tidak diturunkan untuk kesia-siaan, sebagai pedoman hidup. Kita lanjutkan. Qala Allahu Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala mulai di ayat yang ke-17 berfirman, Inna yaumal fasli kana miqata. Sesungguhnya hari keputusan adalah suatu waktu yang ditetapkan. Inna, kata penulis di sini, inna harfu taukid, huruf yang fungsinya itu untuk menegaskan, menguatkan. Misalnya ada kata Yunus Zahibun ilal fasli. Yunus menuju kelas. Kalimat biasa, ya bisa jadi benar, bisa jadi juga tidak. Tapi kalau sudah menggunakan inna Yunusa Zahibun ilal fasli, sesungguhnya Yunus berarti betul-betul sedang menuju kelas. Itu salah satu fungsi dari huruf inna. Yang belajar bahasa Arab paham. Inna kembali lagi harfu taukidin, dzatu dalalatin qawiyatin, yang memiliki fungsi untuk menunjukkan sesuatu yang kuat. Wa yaumal fasli, kemudian Allah berfirman wa yaumal fasli, hari keputusan. Huwa yaumul qiyamah, maksudnya adalah hari kiamat. Wa hadza ahadu asma'ihi, dan ini salah satu dari nama-nama hari kiamat. Wa asma'u yaumil qiyamati katsiratun jiddan, nama-nama hari kiamat sangat banyak. Wa qad addal Qurtubi rahimahullahu, Imam Al-Qurtubi, minha thamanina isman, beliau merangkum dan juga mendata mencapai 80 nama hari kiamat. Imam Al-Qurtubi. Wa adda Ibnu Katsir rahimahullahu taala khamsina isman. Sedangkan Imam Ibnu Katsir mendata nama hari kiamat itu sampai berjumlah 50 nama. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini menunjukkan jamaah sekalian sesuatu yang penting. Prahara pada hari kiamat itu bukan main-main. Bukan hanya sekedar gempa, bukan hanya sekedar longsor, bukan hanya sekedar tsunami. Tsunami saja sudah membuat orang itu seakan-akan sudah tidak bisa lagi berpikir. Ketakutan yang begitu mencekam. Apalagi betul-betul terjadinya hari kiamat. Sampai kata Nabi SAW, Lau anna rojulan yujaru ala wajhihi min yaumi wulida ila yaumi yamut haraman fi mardatillahi lahaqqarahu yaumal qiyamah. Kalau seandainya ada hamba Allah, sejak dia dilahirkan sampai meninggal dunia dalam keadaan tua, selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak pernah dia tinggalkan, pasti nanti di hari kiamat dia akan merasa amalannya itu sedikit. Karena
prahara hari kiamat itu sangat dahsyat jamaah sekalian. Sangat dahsyat. Ibu sama anak, bapak, anak, suami, istri udah gak mau lagi saling membantu. Gak ada lagi dulu yang katanya cinta mati. Pada hari kiamat nafsi-nafsi jamaah sekalian. Setiap orang ngurusin diri sendiri. Dulu yang setiap pagi mengatakan, istriku, aku sangat mencintaimu. Kamulah ratuku selamanya. Tidak ada nama di hatiku kecuali namamu. Pada hari kiamat enggak seperti itu jamaah sekalian. Tidak seperti itu. Kita hanya berharap amal kita ini yang akan menyelamatkan diri kita. Bukan kemudian sekarang itu udah gak usah kita main cinta-cintaan atau mengucapkan cita-cita. Jangan jamaah sekalian. Sekarang ya sekarang. Nanti ya nanti. Artinya yang sekarang ini kita jadikan seolah-olah kita seperti seorang petani melihat ada lahan yang baik untuk digarap, lalu kita tanamkan benih suatu waktu, nanti berharap akan kita panen dengan hasil yang sempurna. Seperti itu tentunya. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Cari keutamaan akhirat. Terus kita semangat jamaah sekalian. Tapi jangan kita lupakan tanggung jawab kita di dunia ini. Jangan karena alasan ingin menjadi hamba Allah yang ingat akhirat di masjid terus. Gak pernah kerja. Tapi mintanya Allahumma rzuqni, ya Allah berikanlah hambamu rizki yang banyak. Gak pernah kerja. Ini bertentangan dengan sunatullah. Kalau ada Umar, yakinlah Umar tidak akan berkata apa-apa. Cukup dengan tongkatnya dipukul jamaah sekalian. Atau mungkin dengan kakinya ditendang. Kalau Umar kan begitu. Kerja jamaah sekalian, kerja. Fantashiru fil ardi. Bertebaranlah di muka bumi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjut. Wa hadhil asma'u ba'duha mabthuth fi kitabillah. Beberapa nama hari kiamat ada berlimpah di dalam Al-Qur'anul Karim. Wa ba'duha fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian lainnya di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'duha awsafun atlaqaha ba'dul ulama. Sebagian lagi dalam ungkapan para ulama. Famimma jaa fi kitabillahi azza wa jalla. Di antara nama hari kiamat dalam Al-Qur'anul Karim seperti Yaumuddin. Contoh dalam Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin. Contohnya itu. Raja, ad-din di sini bukan agama, tapi ad-din di sini adalah hari kiamat. Nah, pentingnya kita melihat tafsir para ulama supaya kita paham. Karena satu kata dalam bahasa Arab punya kadang-kadang lebih dari satu arti. Salah satu arti ad-din adalah hari kiamat. Yaumut tagobun dalam surat apa tuh? At-tagobun. At-tamah. Kemudian as-sokho. Yaumut talaqo. Al-haqo. Al-ghosyah. Al-qari'ah. Yaumul hisab. Yaumut tagobun. Yaumul hasyr. Yaumul azifah. Yaumul fasl. Yang sekarang ini sedang kita bahas ayat ke-17. Inna yaumal fasli kana miqata. Sesungguhnya hari keputusan adalah waktu yang memang sudah ditetapkan Allah subhanahu wa ta'ala. Maknanya saling berdekatan. Hari terkumpul, hari yang dekat, hari ditampakkan segala kesalahan, hari hancurnya alam semesta. Karena memang seperti itu keadaan pada hari kiamat. Fahiya katsiratun jiddan. Intinya nama hari kiamat sangatlah banyak. Wa hadhil kathratu laysat faqat kathratan fil asma. Banyaknya nama-nama ini bukan sekedar nama jamaah sekalian. Bukan sekedar nama, bal wa fid dalalah. Justru banyaknya nama mengandung pula arti. Fa inna kullasmin min hadhil asma'i yu'ti dalalatan muayyanatan. Sebab masing-masing nama akan menunjukkan arti dari nama tersebut.
Seperti itu jamaah sekalian. Contohnya seperti wal azifah. Azifah itu artinya dekat, likurbiha, karena dekatnya hari kiamat. Dekat jamaah sekalian. Padahal mungkin menurut kita, wah sudah tahun 2024 Masehi. Kalau Hijriah 1446 ya, betul. Kok dibilang dekat? Dekat kalau nanti dibandingkan dengan kekal dan abadinya hari kiamat. Dekat jamaah sekalian aslinya. Wa hakadha fi kulli ismin min hadhil asma. Dan begitu seterusnya semua nama-nama hari kiamat. Wa hadhil kathrah yarhamkallah fil asma tadullu ala azimil inayati bil iman bil yaumil akhir. Dan seluruh ini menunjukkan akan keagungan dan besarnya perhatian terhadap iman kepada hari kiamat. Iman kepada hari kiamat, rukun iman keberapa jamaah sekalian? Rukun iman keberapa? Ketujuh apa kesembilan? Rukun iman ada berapa? Ada 6. Hari kiamat, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ketika Nabi ditanya oleh malaikat Jibril alaihissalam, wa akhbirni anil iman. Jelaskan kepada saya tentang iman. Yang kita kenal dengan rukun iman. Nabi menjawab, salah satunya beriman kepada hari akhir. Urutan keberapa? Kelima. Berarti hari kiamat termasuk rukun iman yang kelima. Wa qauluhu, firman Allah subhanahu wa ta'ala, kana miqata, ay annahu mau'idun muaqqatun. Maksudnya adalah waktu yang memang sudah ditentukan. Qad waqqatahullahu ta'ala, Allah telah menentukan waktu hari kiamat tersebut. Wa alima zamana husulihi, Allah juga tahu detil waktu terjadinya kapan. La walakinnahu akhfah, akan tetapi Allah sembunyikan. Allah sembunyikan. Walihada i'tadharun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min Jibril. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan uzurnya kepada malaikat Jibril ketika ditanya tentang hari kiamat. Nabi alaihi salatu wassalam hanya menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minasail. Yang ditanya sama yang nanya sama-sama tidak tahu. Yang ditanya Nabi Muhammad SAW, yang bertanya malaikat Jibril, kita berdua, seakan-akan bahasa lainnya seperti itu, sama-sama tidak mengetahuinya. Fa'a'dhamu rasulin basyariyin wa'a'dhamu rasulin malakiyin. Rasul dari kalangan manusia yang paling agung, begitu juga Rasul dari kalangan malaikat yang paling mulia. Kilahuma, dua-duanya saja, la ya'lamani mata sa'ah, tidak mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Apalagi selain keduanya, diantaranya adalah kita. Tidak ada yang tahu. Kama qala Allahu azza wa jalla, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala di banyak tempat. Tidak ada yang mengetahui perkara masalah hari kiamat detailnya jamaah. Tapi kalau harinya, dalam hadis sahih disebutkan salah satu dari keutamaan hari Jumat adalah pada hari Jumat kiamat akan terjadi. Jumat, tapi Jumat kapan? Nah, nggak tahu. Bukan Jumat besok, nggak tahu. Karena tanda kiamat tuh banyak. Ada tanda-tanda kecil yang mungkin sekarang sudah mulai bernampakan, dan tanda-tanda besar dan lain sebagainya. Walamma sa'ala a'rabiyyun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'anis sa'ah. Ketika orang Arab Badui bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hari kiamat, mata sa'ah, kapan hari kiamat wahai Rasulullah? Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi hanya menjawab dalam bentuk pertanyaan juga, wa madza a'adatta laha, lalu apa yang kamu persiapkan? Karena yang lebih penting adalah apa yang kita persiapkan untuk menyongsong hari kiamat. Jangan malah bertanya kapan hari kiamat. Nabi mengalihkan pertanyaan dengan pertanyaan yang lebih berfaedah. Hadis ini mengajarkan kepada kita, hendaknya kita selalu fokus kepada hal-hal yang bermanfaat jamaah sekalian.
Jangan terlalu mendalam khususnya masalah agama pada sesuatu yang dikhawatirkan kalau kita terus berkutat pada masalah itu malah akan membuat kita ragu, membuat kita lemah. Sudah sekarang ini kewajiban kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada permasalahan yang tidak kita ketahui, tanyakan kepada ahli ilmu. Insya Allah hidup kita akan tenang dan kita akan fokus untuk menyiapkan masa depan, baik dunia maupun akhirat ini. Allahu a'lam bishawab. Kemudian wa qauluhu ta'ala, firman Allah yang berikutnya ayat ke-18, yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Hari yang pada waktu itu ditiupkan sangkakala, lalu kamu datang dalam keadaan afwaja, kelompok-kelompok. Hadza bayanun wa taudihun. Ayat ini berisikan penjelasan dan penegasan. Ai anna yaumal fasli huwa yaumun yunfakhu fis-sur. Hari kiamat adalah hari di mana ditiupkan as-sur, sangkakala. Wa atabisi gotil fi'lil ladzi lam yusamma fa'iluhu litafkhimihi wa ta'zimihi, di mana kata-kata hari kiamat itu ditiupkan sangkakala pada hari tersebut tidak disebutkan siapa yang meniup untuk menunjukkan prahara dan kedahsyatan serta kengerian pada hari kiamat. Wasur, sangkakala, huwal buqa, trompet, alladzi yanfukhu fihi Israfil, yang ditiupkan nanti oleh malaikat Israfil. Sejak diciptakannya malaikat Israfil, kata Nabi SAW, sampai detik ini, detik di mana Nabi SAW diperlihatkan dan melihat malaikat Israfil, tidak pernah bergeser mulutnya dengan ujung lubang sangkakala. Seperti itu keadaan para malaikat. Nabi SAW menjelaskan kondisi para malaikat. Ada malaikat yang sejak diciptakan pertama kali sampai Nabi diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sujud, tidak pernah dia itu beranjak sedikit pun dan berubah posisinya dari posisi sujudnya. Enggak pernah, jamaah sekalian. Karena memang sifat malaikat itu tidak pernah membangkang, membantah, beda sama kita. Membangkang dan membantah. 100 perintah, hanya 1 yang dilakukan. Sisanya ya sudah, seperti itu. Bedanya kita dengan malaikat. An-nafkhatul ula allati yakunu biha as-sa'q wa nafkhatul tsaniyah allati yakunu biha an-nashr. Berarti di sini penulis menguatkan pendapat tiupan sangkakala oleh malaikat Israfil 2 kali. Tiupan pertama adalah tiupan hancurnya alam semesta ini. Tiupan keduanya dibangkitkan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sebab di sana ada pendapat lain bahwa tiupan sangkakala malaikat Israfil itu 3. Pertama, tiupan ketakutan, jadi ditakuti dulu. Yang kedua, tiupan hancurnya alam semesta. Tiupan yang ketiga baru dibangkitkan hari semuanya, dari yang pertama sampai yang terakhir. Allahu a'lam bishawab. Intinya itu ngeri, jamaah sekalian, ngeri sekali, ngeri sekali. Allahu a'lam bishawab. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala yang berikutnya, tsumma qala ta'ala wa futihatis samaa'u fakanat abwaba, dan dibukalah langit maka terdapatlah beberapa pintu. Fakanat abwaba. Fahadhihi samaa'u allati la tura fiha al-an thaqaban wala qadra jabbal ibrah. Langit yang sekarang kita saksikan ini gak ada lubang-lubangnya, gak ada, jamaah sekalian. Nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa ta'ala akan bukakan itu semua untuk menunjukkan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa suyyiratil jibalu fakanat saroba, dan dijalankanlah gunung-gunung maka menjadi fatamorgana lah ia. Saroba, fatamorgana. Padahal betul terjadi.
Fahadhil jibal alladhi qala anha qabla bid'i ayat. Gunung pada ayat yang ke-20 ini kondisinya berbeda dengan gunung yang disebutkan pada ayat sebelumnya di awal-awal, khususnya ayat yang ke-7, wal jibala autada, dan gunung yang menjadi pasak. Salah satu fungsinya untuk menyeimbangkan keadaan bumi ini. Hadhil jibal arosiyat, gunung-gunung ini sangat kokoh. Tayassar ba'da an kanat tahfadu tawazunal ardo, dia nanti akan dijadikan seperti bulu-bulu yang berterbangan, di mana sebelumnya dia kokoh kuat menjaga keseimbangan bumi. Dijadikan bumi ini seperti bulu-bulu yang berterbangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba bayangkan jamaah sekalian, letusan gunung saja itu kalau kita baca sekarang ini, apalagi ada media yang namanya YouTube, kita bisa lihat gunung-gunung di dunia ini yang letusannya luar biasa. Salah satunya di Indonesia ada namanya dulu Gunung Krakatau pada tahun berapa, 18 ya kalau nggak salah. Itu menyebabkan efek yang luar biasa. Itu baru letusannya jamaah sekalian. Pada hari kiamat nanti itu sebawah-bawahnya akan dilemparkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kita sudah nggak bisa membayangkan lagi. Itu gunung yang badannya gede, apalagi manusia yang seumprit ini jamaah sekalian. Ya sudah, mau jadi apa, mungkin jadi manusia panggang dengan lava yang begitu panas. Allahu a'lam bishawab. Terakhir, faidah yang kita bisa ambil dari ayat 17 sampai 20 ini, al-faidatul ula. Yang pertama adalah isbatul ba'thi wa ahwalil qiyamatil kubra. Menetapkan adanya kebangkitan dan juga prahara kondisi mengerikan pada hari kiamat. Dan kondisi ini idealnya membuat kita semakin berhati-hati dari segala tindak tanduk kita di hadapan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah yang dikenal dalam istilah agama Islam dengan ihsan. Nabi SAW ditanya tentang ihsan, Nabi jawab, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaroka. Ihsan adalah engkau beribadah seolah-olah engkau melihat Allah. Jika engkau tidak melihat Allah dan memang tidak mungkin bisa melihat Allah di muka bumi ini, fa innahu yaroka, yakinlah Allah melihat dirimu. Lihat kita jamaah sekalian. Dan ihsan kata para ulama tingkatan Islam paling tinggi. Karena Islam itu punya tingkatan. Yang pertama Islam. Tangga berikutnya lebih tinggi iman. Yang paling tinggi ihsan. Ihsan akan menciptakan satu sifat yang namanya muraqabatullah, merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang nanti juga akan tercipta satu sifat yang sangat utama, yaitu at-taqwa. Taqwa inilah yang akan tercipta dari sikap yang namanya ihsan. Al-faidatu tsaniyah, faidah yang kedua, itsbatul hisab wal fasli fil huquq. Menetapkan adanya balasan dan juga keputusan nanti hak-hak yang harus ditunaikan sesama makhluk. Hati-hati sekali lagi kalau ada hak saudara kita yang belum kita penuhi, kewajiban yang belum kita tunaikan. Hutang misalnya jamaah sekalian, bayar. Nabi SAW, dosa sahabat sebesar apapun kalau dia bertaubat misalnya, tetap Nabi akan bantu. Di antaranya beliau solati. Hanya satu yang tidak beliau lakukan, yaitu hutang. Beliau tidak mau mensolati jamaah sekalian. Karena bukan perkara remeh, masalah besar jamaah sekalian. Tidak cukup hutang itu lunas hanya dengan ucapan afwan akhi, maaf akhi. Kita nggak butuh afwan jamaah sekalian. Kita butuh uang kita. Ya kita afwanin, kita maafkan, tapi ya bayar. Ini sudah nggak ada salam, nggak ada kalam, nggak ada berita. Minimal jamaah sekalian sampaikan kalau memang kita punya udzur. Maaf Pak, saya mungkin sekarang belum bisa karena
Sebagai seorang pedagang misalnya, pemasukan belum memungkinkan, hanya cukup untuk makan keluarga. Meskipun yang punya uang agak sedikit geregetan, nah, tapi paling tidak ya sudahlah, orang ini punya itikat baik, mau menjelaskan. Ini nggak ada, ketika ditagih lebih galak daripada harimau atau singa. Pada saat mau minjem, seakan-akan dia orang yang paling merana di muka bumi ini. Dia tampakkan air matanya, giliran ditagih dia paling galak, jamaah sekalian. Ada apa enggak ini? Ini nyata jamaah sekalian, nyata, bukan konon katanya. Sampai dibawa kabur uang orang itu sampai besar. Ya Allah, ya Allah. Kemana semua ilmu yang dia dapatkan? Kita berlindung kepada Allah dari perbuatan tercela seperti ini. Amin ya robbal alamin. Kita nggak bisa bayangkan, dia mungkin bisa selamat di muka bumi ini dari si pemilik uang. Tapi apa yang akan dia nanti bisa pertanggungjawabkan pada hari kiamat? Udah nggak mungkin lagi dia bisa menghindar. Di muka bumi ini mungkin dia bisa pindah dari Jatimulya ke Pondok Timur misalnya. Pondok Timur masih bisa ke Lacak misalnya. Dia pindah mungkin ke Bekasi, Ciketing, sama aja dia. Atau mungkin ke Jakarta atau pindah luar negeri. Di hari kiamat nggak bisa, jamaah sekalian. Akan tetap dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2 kali hisab nanti pada hari kiamat. Di mahsyar, tempat berkumpul. Di situ orang muslim, orang kafir. Kemudian yang kedua dan terakhir adalah di tempat sebelum masuk surga yang namanya Al-Qantoroh. Di Al-Qantoroh inilah puncak dari semua keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya khusus orang-orang beriman tentunya. Orang kafir sudah pada gosong dari hari pada dipanggang di neraka jahanam. Ada orang yang mau masuk surga dicegah karena kezoliman yang dia lakukan. Ketika Nabi SAW bertanya, "Atadruna manil muflis?" Kalian tahu nggak orang yang paling bangkrut, yang paling merugi itu apa? Bayangan para sahabat, al-muflis fina ya Rasulullah, man la dinar wa la dirham. Orang yang nggak punya harta, nggak punya dinar, nggak punya dirham, nggak punya rupiah ibaratnya, nggak punya perusahaan atau perdagangan. Wajar. Namanya manusia, berarti kan memahami sesuai apa yang mereka rasakan. Nabi tidak menyalahkan sepenuhnya. Nabi hanya meluruskan. Al-muflis min ummati, orang yang bangkrut di kalangan umatku adalah orang yang nanti pada hari kiamat datang dengan membawa segudang pahala sholat, puasa, zakat. Hebat. Tetapi selama di dunia dia menzolimi si fulan, dia mengambil harta si fulan dengan alasan tidak benar. Orang-orang yang dizolimi ini nanti ditransfer pahalanya oleh dia satu-satu. Pahalanya udah habis. Orang yang dizolimi masih ada. Dosa orang yang dizolimi ditransfer kepada dirinya. Orang yang masuk surga mungkin nggak dia itu punya dosa meskipun sangat kecil, lebih kecil daripada biji? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Orang yang masuk surga sudah bisa dipastikan gak punya dosa sedikit pun. Lah orang ini punya dosa, berarti surga apa neraka? Nabi Muhammad SAW di akhir sabda itu, faturiha finnar. Orang itu dilemparkan dalam keadaan hina ke dalam api neraka. Waliyadzubillah. Maka jangan terpesona, jangan tertipu dengan amalan kita. Ternyata kita zolimnya lebih banyak daripada amalan tersebut. Ngomongin orang kepedean. Saya sholat malamnya rajin, Al-Quran khatam setiap 2 hari sekali. Masya Allah misalnya seperti itu. Imam Syafi'i aja itu 60 kali dalam bulan Ramadan. Kita 2 hari sekali khatam misalnya. Tapi mulut ini gak bisa dijaga. Si bapak itu, kenapa dia kerjanya gitu-gitu? Pokoknya banyak lah dosa-dosanya. Bisa habis jamaah sekalian, gak punya saldo lagi nanti di rekening akhirat kita. Mudah-mudahan 4 ayat yang mulia ini memberikan kesadaran buat kita agar kita menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Baik ibadah kita maupun akhlak kita. Amin ya rabbal alamin. Monggo kalau misalnya ada revisi atau mungkin ada masukan dari materi yang saya sampaikan, seandainya ada kekeliruan. Monggo Ustaz. Kelompok-kelompok dalam arti kelompok nabi atau kelompok dosa, Ustaz?
Jadi kumpulkan di akhirat berkelompok-kelompok itu dosanya. Pendosa, munafik, apa per nabi-nabi yang lalu apa. Dengan berbagai macam kategori. Yang mukmin, yang kafir. Yang mukmin pun terbagi-bagi. Ada yang soleh ya soleh, ada yang ashabul yasar, kan ada ashabul yamin, ashabul yasar. Para golongan yang kanan dan juga yang kiri. Yang kanan tentu saja mukmin yang soleh, mukminah yang soleha. Yang kiri yang banyak dosa, berbuat zalim. Jadi secara umum garis besar manusia terbagi menjadi dua, mukmin dan kafir. Iya. Mukmin nanti terbagi lagi. Ya kafir juga nanti terbagi lagi, diantaranya munafik dan lain sebagainya. Pada intinya secara rinci banyak kelompok-kelompok dengan berbagai macam tingkatan kualitas keimanan mereka. Makanya kita berharap termasuk kelompok yang paling pertama dan paling utama. Amin ya robbal alamin. Amin. Siapa dulu? Apa Sweet? Monggo. Kita kan ada orang lagi sholat ya. Ya. Boleh kita baca Al-Quran kita kencang sehingga mengganggu orang sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu alam, pribadi saya lebih condong pada asalnya adalah kita menghormati saudara kita, karena sholat juga butuh suasana yang kondusif, yang nyaman, yang tenang untuk bisa memahami ayat-ayat yang dia baca, juga bacaan-bacaan sholat yang sedang dia baca. Meskipun di sana ada yang mempraktekkan bacaan dengan suara cukup lantang, tidak keras sekali, namun disuarakan dengan berbagai macam tujuan. Allahu alam. Saya tidak berani mengatakan bahwa ini boleh, ini tidak boleh. Namun saya lebih memilih untuk pribadi saya pada asalnya adalah lebih baik kita juga menghormati saudara kita yang sekarang sedang melaksanakan sholat seperti itu. Allahu alam. Monggo. Terakhir. Jadi dalam surat An-Naba ini tentu ada dua hal. Pertama adalah hari kehancuran. Iya. Hari kebangkitan. Iya. Nah, berkaitan dengan itu, kalau kita bayangkan bahwa betapa pasanya, maka boleh dikata pada saat itu mungkin insaf orangnya. Kalau membayangkan itu. Nah, ini dari zaman dulu sampai sekarang, saya pikirkan itu sudah ada. Apakah masalah kiamat dan kebangkitan ini pada zaman-zaman dulu, zaman Nabi atau sebelum Nabi, karena ada kan berapa kitab sebelum Nabi digambarkan tentang hal ini, Pak. Itu satu. Yang kedua menyangkut masalah kebangkitan. Kebangkitan ini kan boleh kata dibangkitkan setelah hancur. Nah, ini kalau kita bayangkan dari awal sampai terakhir itu banyak manusia, Pak ya. Itu pada masa itu bocorannya bagaimana, luas atau tidak itu? Itu banyak ya Pak ya. Tanggung atau tidak itu? Yang ketiga, ini terakhir. Maaf. Yang ketiga menyangkut masalah bahwa setiap manusia tidak akan pernah lepas dari dosa. Betul. Itu menyangkut masalah dosa, itulah yang akan nanti diperhitungkan di dalam hari kebangkitan itu. Di mana di dalam hal kita Islam itu sudah digambarkan bahwa dosa-dosa itu kadang bisa dihapus dengan cara taubat atau apa, karena salah satu juga ada hadis terakhir katakan bahwa apabila melakukan suatu kesalahan iringi dengan kebaikan supaya terhapus itu. Nah, apakah dosa-dosa yang kita pernah lakukan itu tercatat setelah dihapus oleh Allah atau masih tercatat di catatan amal. Tidak. Kenapa? Karena kalau dicatat terus pada sudah dihapus, gitu. Apa dihapus atau tidak gitu. Terima kasih Pak Ustaz. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Tidaklah kami utus setiap umat kecuali ada seorang rasul yang menyerukan agar menyembah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi taugut. Taugut semua hal yang dilakukan manusia melampaui batas, itu namanya taugut.
salah satu misi dakwah para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam adalah mentauhidkan Allah, mengesakan dalam beribadah. Sudah barang tentu salah satu ruang lingkup ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah akan dibangkitkannya setiap manusia dan akan bertanggung jawab terhadap amalan-amalan mereka. Dan ini salah satu dari bentuk kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan memerintahkan untuk beribadah, karena nanti akan mempertanggungjawabkan dan mereka menerima rapot masing-masing pada hari kiamat. Sehingga kesimpulannya, permasalahan hari kebangkitan setelah hari hancurnya alam semesta ini menjadi salah satu misi para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam sebelum nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah barang tentu. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan seluruh makhluknya, bukan hanya dari kalangan manusia tetapi jin, bahkan di situ pun nanti ada para hewan-hewan dan malaikat yang akan menempati wilayah kita kenal dengan istilah singkatnya mahsyar. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Sangat-sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menempatkan mereka. Berarti apakah luas? Sangat luas. Allah Subhanahu wa taala tadi telah kita lewati untuk memberikan pesan agar kita yakin adanya hari kebangkitan. Allah ingin memberikan bukti tanah tandus saja bisa menjadi lahan subur bagi tumbuhan setelah dihujani oleh air hujan dari atas langit. Begitu pula Allah mampu untuk membangkitkan manusia yang telah mati mungkin ribuan tahun, tinggal tengkorak saja, menjadi hidup di padang mahsyar dalam keadaan semula sebagaimana dia belum meninggal dan raganya. Begitu pula tentu tempatnya Allah Maha Kuasa, mudah bagi Allah. Kemudian yang ketiga, dosa yang kita lakukan insya Allah akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan taubat tersebut. Karena taubat adalah puncak dari cara kita bisa menghapus semua dosa yang kecil apalagi yang besar. Kalau kecil memungkinkan dengan amalan-amalan soleh, wudu misalnya, berbakti kepada orang tua, sodako. Ini salah satu kiat untuk menghapus dosa-dosa kecil. Tapi dosa besar wajib dengan taubat. Taubat akan menghapus segala dosa. Nabi SAW bersabda, "At-taib minadz-dzanbi kaman la dzanba lahu." Orang yang bertobat kepada Allah seperti orang yang sudah tidak punya dosa. Berarti dari sini kan kesimpulannya akan dihapus oleh Allah. Tidak tercatat. Sudah tidak. Mereka mencatat bahwa itu ada penghapusnya, Pak. Allahu alam. Teknisnya itu yang kita tidak tahu. Karena itu masalah gaib. Yang jelas Allah akan hapuskan dan tidak lagi akan dimunculkan nanti dalam catatan-catatan yang kita pertonton. Allahu alam. Kalau teknis ya baik. Cukup jamaah? Apa lanjut sampai zuhur? Siap? Nah, saya tidak siap. Baik, kita cukupkan. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.